Muchen mendatangi Luoli yang sedang beristirahat. Muchen bertanya kenapa Luoli selalu kasar padanya. Dan Luoli pun menjawab kalau lu mau cewek ramah dan lemah lembut, pergi sono sama Chang'e. Iya, cemburunya masih berlarut-larut ya si mbak-mbak satu ini. 零路一别，你知道我有多想你吗？ Kelepak-kelepak dah itu. Kemudian Muchen bertanya, apakah Luoli datang ke sini karena menginginkan burung abadi juga? Luoli pun mengiyakannya karena untuk membangkitkan klan Dewa Luo, dia butuh memurnikan binatang buas dengan spiritual tingkat tinggi. Dan tiba-tiba Chang'e memberi kabar kalau bawahan kepala Xiao akan membawa Muchen ke akademi untuk dihukum. Karena Muchen udah diduga bersekutu dengan Suetu dan mempelajari teknik segel kematian. Zhou Ye sempat menghalangi dan sedikit terjadi pertarungan, tapi tak lama kemudian datanglah bawahan kepala Xiao yang satu lagi untuk membatalkan hukuman Muchen. Setelah orang-orang pergi, dia mengatakan jika segel kematian bakalan ada efek samping. Jadi tetap kudu hati-hati kalau lagi berkultivasi dengan teknik itu. Dan juga bawahan kepala Xiao ini mengabarkan kalau kompetisi ujian masuk ke 5 Grade Academies akan diadakan sebentar lagi. Jadi Muchen dan kawan-kawan harus bersiap-siap. Kemudian Luoli mendatangi Muchen. Dia harus mengajari teknik baru kepadanya, yaitu teknik ilusi atau spiritual matrix. Karena beberapa hari lagi akan dilakukan perjalanan ke tempat burung abadi itu berada. 灵阵就是将灵力以一种特殊的方式形成共振，要在短时间内快速提升战斗力，又能攻敌不备。看好。 Luoli keluar untuk membiarkan Muchen mempelajari teknik baru. Kemudian Chang'e mendatanginya dan berterima kasih karena Luoli sudah membantu mengajari Muchen. Setelah 1 jam berlalu, Luoli kembali masuk dan menanyakan keadaannya Muchen. Tapi di sini tuh Muchen kebingungan ya. Kok malah segel kematiannya jadi 5 biji, ya kan? Kekuatannya jadi tambah gede dong. Nah, di sini Luoli nggak bisa jawab apa-apa karena dia kagum sama Muchen yang bisa seperti ini. Kemudian perjalanan menuju ke tempat burung abadi pun dimulai. Muchen bertanya ke Luoli ya, kamu kan seharusnya bisa langsung bangkitin klan Dewa Luo. Kok masih nyari burung abadi? Luoli pun menjawab kalau di tubuhnya terdapat racun dan juga kekuatan spiritual Luoli itu udah banyak dikeluarkan untuk menahan racun biar nggak nyebar kemana-mana. Kalau dia kayak gini terus dia bisa-bisa meninggal karena kira-kira cuma bertahan 3 tahun aja. Sedangkan klan Dewa Luo lagi terancam karena Luo Tianzhen masih tertahan kultivasinya. Nah di sini Muchen bener-bener pengen ngebantu Luoli buat menyelesaikan masalah klannya. Tapi Luoli ngebatin seperti ini ya. 可是沐尘，你知道吗？一旦我完成了圣女传承，就再也不能有人世间的情感了。 Tiba-tiba Chang'e, Suling, dan Tan Qingxan ikut masuk juga ke dalam portal untuk menyusul Muchen. Di lain tempat, Suetu sudah benar-benar pulih dan akan menghampiri Muchen dan Luoli kembali. Di perjalanan, Muchen dan kawan-kawan bertemu dengan ular hitam dan mereka pun segera menghabisinya. Setelah ular tersebut berhasil dikalahkan, tiba-tiba muncul segerombolan serangga yang akan melawan mereka. Nah, biar waktu lebih singkat, Muchen menyuruh ayahnya dan pasukan untuk melanjutkan perjalanan. Serangga-serangga ini biar Muchen dan Luoli aja yang ngurus. Karena serangga ini terlalu banyak, Muchen memancing mereka ke rawa dan mengajak Luoli untuk masuk ke dalam rawa. Tapi tiba-tiba serangan serangga mereda ya. Luoli juga menghilang teman-teman. Lalu Muchen pun ditarik oleh sesuatu yang ada di dalam rawa. Luoli! Ternyata Muchen dan Luoli diselamatkan oleh guru Suetu. Dia juga menanyakan kenapa mereka berdua bisa punya gelang itu ya. Kemudian Muchen pun menceritakan apa yang terjadi dan tujuannya kepada guru Suetu. Setelah mendengar cerita Muchen, guru Suetu menyuruh mereka berdua untuk pulang aja. Karena di area ini tuh bener-bener bahaya ya. Dulu guru Suetu dan Liu Qingshan pernah berada di sini. Tapi ketika malapetaka datang akibat kemarahan mata iblis atas kedatangan burung abadi, Liu Qingshan melarikan diri dan mengorbankan rekannya sendiri. Ini licik sekali ya. Jadinya guru Suetu ini memiliki dendam kepada wilayah Liu lah. Lalu guru Suetu menambahkan, burung abadi kuno itu bukan hewan spiritual biasa. Dia bener-bener kuat. Lalu Muchen dan Luoli segera melanjutkan perjalanan. Nah, ini baru jalan sebentar, mereka berdua ketemu sama Suetu ya. Muchen langsung ngamuk lah karena Suetu udah menyakiti orang-orang di sekitarnya.
Suetu ini benar-benar terdesak. Kemudian datanglah guru Suetu dan dia ingin membunuh Muchen ya. Karena Suetu bilang penyebab rencana gagal gara-gara Muchen. Guru Suetu ini kaget ya karena Muchen mengeluarkan kekuatan spiritual jahat dari Dewa Iblis. Tapi Suetu ini nggak menghiraukan ini ya. Dia ingin Muchen segera mati. Luoli berusaha membantu Muchen dan akhirnya dia bisa membuat Suetu sekarat. Guru Suetu ini sempat ingin membunuh Luoli ya, tapi dia dilindungi oleh Suetu karena target utamanya itu adalah Muchen, bukan si Luoli ini. Kemudian Luoli segera menggunakan spiritualnya untuk mengusir serangga tersebut. Luoli ingin merusak suling itu, tapi Muchen menolaknya ya dan lebih memilih untuk menyimpan barang ini. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Guru Suetu memberikan serangga dari dalam tubuhnya agar Suetu bisa bertahan hidup. Lalu tak lama kemudian Guru Suetu pun meninggal ya. BTW sorry teman-teman, aku ini nggak ceritain detail tentang Suetu. Karena di novel tuh ini karakter atau villainnya atau penjahat ini tuh udah meninggal teman-teman ya. Jadi ya ini Suetu cuma numpang lewat aja gitu kan. Oke lanjut. Suetu menyusul Muchen dan Luoli. Kemudian Suetu pun langsung ingin membunuh mereka berdua tanpa terkecuali. Di lain tempat, Char dan kawan-kawan udah setengah jalan ya. Di sisi lain juga ada ayah Muchen dan pasukannya sedang melawan binatang buas. Kemudian Muchen datang dan memberikan solusi agar bisa lebih cepat melewati sungai ini. Setelah sampai di daratan, ayah Muchen meminta semua rekan pasukan dan Chou Ye untuk tetap berhati-hati karena tempat ini sepi banget dan bahaya bisa datang kapan aja. Tak lama kemudian pasukan Liu Qingtian beserta anaknya datang. Ternyata emang ini kemauan mereka. Mereka ingin menghancurkan wilayah Mu saat itu juga. Sudah lama mereka menantikan ini dan seketika pertarungan antar dua wilayah pun terjadi. Muchen ingin ayahnya dan yang lain menahan binatang buas spiritual ini, sedangkan Muchen akan melakukan sesuatu agar bisa menghabisi mereka sekaligus. Liu Mupai ini berpikir kalau Muchen melarikan diri untuk mencari bantuan, tapi Liu Qingtian nggak permasalahan itu ya, karena ayah Muchen sebagai raja wilayah Mu sudah ada di sini. Dia ingin bersenang-senang melihat kekacauan yang dihadapi oleh wilayah Mu. Ternyata Muchen ini memanggil banyak serangga dari sulingnya Guru Suetu tadi teman-teman. Cerdik sih ini asli. 大伙快屏住气息，找地方躲，快！竟然被这小小的噬灵峰给毁了。牧尘。 Binatang buas spiritual sudah dikalahkan, sampai-sampai tinggal tulang gitu. Astaga. Liu Qingtian benar-benar marah ya di sini karena rencananya digagalkan oleh Muchen. Liu Mupai menyarankan untuk mengutamakan burung abadi terlebih dahulu, biar wilayah Liu bisa menjadi penguasa semua wilayah. Dan Liu Qingtian pun menyetujuinya, lalu segera menyiapkan pasukan untuk menghadang Muchen dan kawan-kawan. Situasi udah aman nih, lalu pasukan ayah Muchen kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian ada segerombolan kambing gede yang melewati jalan itu. Untung aja Muchen dan kawan-kawan langsung menghindarinya.
BTW ini aku sama sekali nggak paham ya teman-teman. Ini kok ada kambing lewat gitu kan? Padahal pas aku cari-cari di novel ya teman, scene ini tuh nggak ada ya. Apa aku kurang detail nyarinya ya? Nggak paham teman-teman pokoknya. Dan di manhwa ini nggak ada teman yang scene kambing gede ini, ya Allah. Ya wes lah ya, jadi tetap ikutin alurnya aja walaupun semrawut gini, oke? Dan ini bukan kesalahanku, tapi emang Tonghua-nya yang bikin bingung. Ya wes, lanjut. Pasukan Liu Qingtian semua sudah mati gara-gara kambing gede tadi ya teman. Dan Liu Qingtian pun tidak memperdulikannya. Dia segera menuju ke kawah tempat burung abadi itu. Ayah Mu Chen segera mengejarnya. Kemudian Mu Chen akan berhadapan dengan Liu Mupai. Qisong berhadapan dengan Luo Li dan Chou Ye berhadapan dengan Liu Ming. Tapi masalahnya ya, Xue Tu datang ke sana dan dia udah sampai di tingkat maksimalnya. Kemudian dia segera mengincar Mu Chen teman-teman. Di Tonghua ini sempat flashback ya waktu Mu Chen dilindungi oleh Luo Li saat Xue Tu lagi ngamuk. Dia mengambil tanah bekas darah Xue Tu biar Luo Li ini gak diincer ya. Ini bener-bener sangat inisiatif ya. Chou Ye berhasil mengalahkan Liu Ming dan Liu Ming pun melarikan diri. Luo Li juga berhasil mengalahkan Qisong dan memberinya segel agar Qisong tidak bisa bertarung dengan spiritual matriksnya. Ayah Mu Chen berhasil mengejar Liu Qingtian dan terjadi pertarungan sengit di sini. Mu Chen yang masih dikejar oleh summonannya Xue Tu segera memasuki tempat burung abadi yang akan muncul itu. Dan seketika semua summonan Xue Tu habis karena disedot oleh kekuatan dari burung abadi ini. Mu Chen menyuruh ayahnya untuk berhati-hati dan tidak mengincar burung abadi karena kekuatan burung abadi ini sangat berbahaya. Ketika Mu Chen sampai di area burung abadi, tiba-tiba Xue Tu menghajarnya ya. Mu Chen sangat kewalahan ya karena Xue Tu udah mencapai tingkat tertinggi kekuatannya. Untung aja Luo Li berhasil melindungi Mu Chen dan Mu Chen pun langsung membuang jaketnya yang berisi tanah tadi. Lalu dengan bodohnya Xue Tu terjun ke lahar dong buat ngincer jaketnya. Aduh, sumpah ini aku nggak tahu ya nyeritain detail Xue Tu tuh kayak gimana. Soalnya ini scene ini tuh nggak ada. Scene ini nggak ada di novel dan manhwanya. Jadi sorry ya teman-teman ya. Di manhwa sebenarnya Xue Tu ini udah mati dibunuh Mu Chen teman. Pas di hutan-hutan wilayah spiritual utara itu. 你怎么身上还藏着血咒图？因为我要做好时刻保护你的种。 Liu Qingtian masih kekeh banget ya buat dapetin kekuatan burung abadi ini. Makin gede kekuatan burung abadi dan akhirannya tangan Liu Qingtian putus gara-gara kekeh pengen dapetin kekuatan burung abadi ini. Kapok. Burung abadi ini mencoba untuk berevolusi saat itu juga. Tapi ternyata burung abadi ini gagal dan akan menciptakan ledakan besar karena kehancuran bentuk tubuhnya. Luo Li ingin tetap mengambil darah burung ini demi membangkitkan klan dan menyembuhkan luka di lengannya. Tapi Mu Chen gak bisa biarin ini ya. Dia tetap harus melindungi Luo Li bagaimanapun caranya. Burung abadi ini masuk ke tubuh Mu Chen ya, dan mencoba untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba segel kertas hitam Mu Chen ini menghambat dan mengurung burung tersebut. Astaga, woi itu burung abadinya berubah ke mode loli imut, jir. Gila. Malah di manhwanya pas evolusi jadi makin cakep pula. Gila. Burung abadi ini bertanya, kenapa tadi Loli ingin membunuh Mu Chen? Padahal Mu Chen udah menyelamatin dirinya. Tiba-tiba Loli nggak jadi bunuh Mu Chen dan ya pergi begitu aja. Nah, si Mu Chen kaget ya karena burung abadi ngomong kayak gini. Tak lama kemudian Mu Chen pun sadar dan ternyata dia sudah berada di wilayahnya. Kemudian Mu Chen menanyakan Loli kepada ayahnya dan Chou Ye. Tapi mereka nggak jawab apa-apa dan ayah Mu Chen hanya memberikan gelang master itu. Nah, Mu Chen ini nyoba kan ngelihat isi gelang itu dan emang bener si Luo Li pengen ngebunuh Mu Chen dan tiba-tiba dia pergi tanpa alasan. Tapi ternyata lagi-lagi Luo Li gak rela ngebunuh Mu Chen karena perasaan cintanya ini makin mendalam. Luo Li akan mencari binatang spiritual lain untuk menyembuhkan luka dan membangkitkan klan. Luo Li ini masih membutuhkan Mu Chen di kehidupannya. 我的族人需要我，爷爷也在等我，我还要寻找新的神兽血脉，解击灭真之毒。牧尘，
我们还能再见面吗？